menarik sekali yang saya perhatikan. Setiap kali selesai mesbah keluarga diadakan, banyak saudara yang memberikan laporan tentang apa yang terjadi, dan saya belajar bahwa seringkali hal-hal kecil itu bisa memberikan kepada kita akan gambaran, akan suasana hati kita masing-masing. Kadang-kadang apa yang di dalam kita itu terwujud dengan begitu gamblang lewat perkara-perkara yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Siapa yang hadir dalam mesbah keluarga minggu yang lalu ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang hadir dalam mesbah keluarga. Ada pertanyaan, saya tahu tidak semua ketua MK suka dengan icebreaker, tapi saya mendorong untuk Anda lakukan itu, walaupun mungkin pada waktu pertama kali membuat saudara canggung. Tapi setiap yang didesain untuk diberikan kepada jemaat, tentu diharapkan itu memberikan dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Dan semuanya itu akan membuat saudara makin mengenal siapa orang-orang di sekitarmu. Saya mau ambil waktu sedikit untuk bicara tentang mesbah keluarga ini, saudara. Gereja, kalau kita hanya bergantung kepada kebaktian minggu semacam ini, kita ini seperti kumpul di sebuah stadion besar. Lalu kemudian pada waktu perayaan tertentu, Anda akan lihat orang-orang membawakan kain dalam jumlah ribuan orang. Dan mereka membuat akan konfigurasi bentuk tertentu. Misalnya kalau diberi tanda tertentu, maka masing-masing membentangkan kain dengan warna-warna yang tertentu juga. Dari jauh akan kelihatan, oh ada gambar Pak Presiden di situ. Walaupun itu semua dari ribuan orang yang hanya masing-masing membawa akan kain. Masing-masing cuma sepotong. Anda pernah lihat itu di televisi? Lalu diberi kode berikutnya, muncul tulisan, selamat ulang tahun kota Jakarta misalnya ya. Lalu kemudian dari TV Anda lihat, waduh bagus sekali konfigurasinya. Kalau kita bergereja yang semacam ini, itu akan membuat saudara hadir dalam perayaan besar di sebuah stadion, di mana masing-masing melihat akan orang lain dari jarak jauh. Anda memperhatikan satu konfigurasi bentuk yang begitu mentakjubkan dari jarak yang sangat jauh. Lalu engkau berkata, waduh, perayaan yang diadakan tadi malam luar biasa, sempurna, tidak ada cacatnya. Pasti dari antara orang-orang hebat semua yang melakukan semuanya itu. Tetapi kalau Anda mau jeli, Anda mau memperhatikan dengan lebih seksama, mungkin saya matikan aja Yusuf. Kalau Anda jeli memperhatikan semua itu dengan seksama, saudara akan melihat suatu kenyataan yang berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Dari jauh semua konfigurasinya bagus sekali. Tapi waktu didekati, siapa ini yang bawa kain-kain yang begitu banyak orangnya? Anda tidak usah memperhatikan semua, Anda lihat di tengah. Yang satu belum mandi, kepret semua, sininya, belum mandi. Baunya dari jarak 2 meter sudah menyengat, saudara. Yang satu lagi tidak gosok gigi. Ketika dia senyum lombok dan sayur keluar nampak semua. Dan kuning di mana-mana. Yang satu lagi sakit mata, belen saudara. Merah semua. Yang satu lagi cacat badannya. Satu lagi buta. Anda terkejut. Konfigurasi yang begitu baik. Ternyata dilakukan oleh orang-orang yang banyak kelemahannya. Tapi itu realita yang sebenarnya. Saudara, kalau hanya kebaktian minggu semacam ini, saudara tidak bisa melihat akan realita kehidupan tiap-tiap orang pribadi demi pribadi secara nyata. Nanti pada akhirnya ketika Anda berjumpa dengan kenyataan orang-orang yang mengecewakan, ternyata rapuh kehidupan kita. Dan kita berkata, ini betul-betul mengecewakan aku. Dan akhirnya kita undur dari Tuhan. Nah, mesbah keluarga itu melatih saudara semua untuk melihat realita manusia yang sebenarnya dan orang-orang yang engkau sebut sebagai saudaramu di dalam Yesus Kristus.
Engkau harus belajar melayani, memahami mereka, mengerti mereka. Dan dalam kekurangan mereka, engkau belajar mendoakan. Nah, minggu lalu ada pertanyaan yang menarik sekali. Diumpamakan bumi ini akan meledak. Saudara, yang ketuanya nggak pernah icebreaker protes, unjuk rasa. Kenapa kita sendiri nggak pernah nikmati icebreaker, yang lain bisa tertawa-tertawa, kita melotot tegang terus. Bumi ini akan meledak, saudara. Dan setiap keluarga diberi satu kapsul ruang angkasa. Bukan kapsul-kapsul tablet, itu bukan, saudara. Ini kapsul untuk ke ruang angkasa menyelamatkan diri. Tiap keluarga diberi satu, isinya cuma 3. Tidak lebih dari 3 daya muatnya. Lalu ditanya, kalau Anda keluargamu diberi kapsul itu, siapa orang yang akan engkau masukkan di dalamnya? Wah, itu rame, saudara. Orang-orang akan ketahuan isi hatinya yang sebenarnya. Ada seorang ibu yang berkata begini, oh, kalau saya naik sendiri, suami anak-anak saya tinggal semua, terus saya selamatkan diri saya sendiri. Dipikir ini orang kok egois sekali. Ditanya alasannya kenapa? Kenapa? Ya, soalnya anak-anak saya itu kandelnya dengan papahnya. Ntar saya ajak nangis minta ketemu papahnya, terus saya tambah repot katanya. Udah tinggal aja sama papahnya, saya selamat sendiri katanya. Di balik egonya masih ada kasih sebetulnya ya. Ada orang kedua berkata begini, oh, kalau saya anakku 3 selamatkan dulu. Nah, kamu sama suamimu nanti cari nunutan yang lain kalau ada katanya. Dia mencintai anak. Pak Marso ini saya paling suka. Heroik sekali. Patriot 45. Dia berkata, kalau bapak, saya tanya, wah, kalau saya tidak usah naik semua. Loh, kenapa? Nah, sudah, keluarga saya jumlahnya 10. Nah, terus, daripada saya selamat, yang lain mati, saya pikiran darah tingginya naik. Sudah mati satu, mati semua, selesai, sudah katanya. Ini jiwa kepahlawanan. Waduh, luar biasa. Lalu Pak Ardian bilang, kalau gitu tak PE Pak Marso, karena kurang jumlahnya dia 4, saudara. Mau Pak Ardian, Pak, menyelamatkan diri. Tapi semua itu menunjukkan akan hati kita masing-masing, saudara. Anda bisa melihat itu ya. Ada hal-hal yang begitu simple, yang begitu sepele, yang ternyata dengan itu diungkapkan, membuka akan hati kita. Saya berdoa supaya kita belajar jujur dengan hati kita. Dan pada waktu kita merasa kita masih kurang benar di depan Tuhan, biar kita bersedia Allah membereskannya. Dan malam ini kita diberi kesempatan mengembalikan perpuluhan kita, memberikan persembahan syukur kita. Itu juga mengungkap akan hati kita. Tadi pagi ada orang bertanya, apa hubungannya kapsul ruang angkasa dengan perpuluhan? Saya berkata ada. Dua-duanya itu mengungkap akan hati kita yang sebenarnya. Kalau Anda berkata, Tuhan tak utangi dulu, nah itu hatimu penuh dengan roh utang, saudara. Semua itu menunjuk hanya ekspresi saja dari apa yang di dalam kita. Amen, saudaraku. Nah, mari tundukkan kepala, kembalikan akan perpuluhan kita di depan Tuhan, dan bawa juga korban syukur kita. Kami sembah Engkau dengan harta kami pada malam hari ini. Terima akan ucapan syukur kami kembalikan perpuluhan kami kepadamu, dan korban syukur kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, amen. Mari kita kembalikan perpuluhan kita. Naikkan lagi pujian ini, saudaraku. Tuhan ku datang. Akan duduk, saudara. Mari buka firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 24. Sebelum itu, saya ingin mendasari dengan ini, saudara. Dari pengalaman melayani sekian tahun, saya bertemu dengan banyak orang. Makin melayani akan bertemu dengan makin banyak orang. Dan seringkali ada satu pertanyaan yang sampai hari ini tidak pernah henti-hentinya ditanyakan oleh banyak saudara. Dan mereka sama sekali tidak punya dasar hati jahat sebetulnya. Tapi mereka mencoba mengungkapkan akan fakta yang mereka alami dengan jujur, walaupun sesungguhnya kesimpulannya seringkali keliru, dan itu menimbulkan bahaya dalam kita mengikut Tuhan. Ada orang berkata pada saya begini, Pak,
Saya sudah lakukan segala sesuatu. Saya punya persoalan, saya punya kesulitan, dan saya sudah buat semua yang Tuhan katakan. Saya sudah berikan perpuluhan, saya mesti lakukan ini, saya berdoa tiap pagi. Ada hamba Tuhan berkata mesti doa jam 4 pagi, sudah saya buat itu. Orang berkata memberi perpuluhan, saya paksakan mengembalikan perpuluhan yang ada. Walaupun saya sebetulnya dalam keadaan kurang. Saya membaca Alkitab 1 hari 1 pasal, saya doa puasa, ini hari yang ke-40, saya melakukan doa puasa. Tapi hasilnya mana? Kenyataannya tidak seperti yang saya minta dan saya doakan. Kenyataannya Tuhan tidak mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Problem saya, keuangan saya, usaha saya tetap dalam keadaan yang sama, masih berat seperti dulu. Ada orang berkata, saya baca bukunya Morris Cerullo, saya baca bukunya Robert Liardon, saya baca bukunya Ben Hinn, saya baca buku Bapak juga katanya. Tapi setelah saya baca semua, saya lakukan semua, mana hasilnya? Dan biasanya kalau orangnya ngomongnya terlalu ketus, kemanusiaan saya keluar, saya berkata begini, iya, Tuhan yang keliru, kamu benar. Memang dia Tuhan yang tidak berkuasa. Bohong dia. Ayo murtad aja. Oh, jangan gak begitu Pak maksudnya. Nah terus gimana? Kamu sudah buat semuanya. Dari pihakmu sudah benar. Dan Tuhan diam saja. Kan dia ingkar janji. Berarti kan Tuhan kita ini bohong, dusta. Dia bukan Tuhan yang baik. Nah tinggalin aja. Kenapa mesti nyembah Allah yang kayak begitu? Wah ya enggak begitu maksudnya. Lah, terus maunya apa? Saya bilang. Kalau kamu sudah benar, mesti ada yang salah. Ini toh. Nah ini antara kamu dengan Tuhan. Yang salah mesti Tuhan. Benar semua enggak mungkin. Kalau benar semua, mesti berubah toh. Nah nyatanya hidup enggak berubah, kamu berkata kamu sudah benar, berarti Tuhan yang keliru. Titik. Nah untuk apa nyembah Tuhan yang keliru? Susah-susah. Nyembah Allah yang keliru. Ya maksudnya bukan begitu. Lah apa lagi saya bilang. Tapi ada orang-orang yang jujur berkata dengan polos. Saya harus berbuat apa lagi. Dan sering kali saya harus dengan jujur berkata. Saya tidak punya jawaban saudara. Jangan pernah mengira bahwa hamba Tuhan itu bisa memberikan jawaban. Oh saya bisa asal memberikan. Ya pokoknya percaya. Tapi kenyataan hidupmu kan jalan terus. Susah kadang-kadang buat saya untuk berkata, pokoknya percaya. Dan ini kenyataan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang ternyata belum bisa dijawab tuntas oleh kehidupan kita masing-masing. Ini fakta, saudara. Nah, oleh karena itu, malam ini saya mau mengajak kita belajar satu bagian firman yang sangat penting. Karena pada dasarnya semua kita pernah mengalami akan kenyataan semacam itu yang bisa membuat akhirnya kita kecewa dengan Tuhan dan akhirnya juga kecewa dengan manusia. Nah, sekarang lihat Kisah Rasul 24. Saya mengajak Anda melihat mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di depanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara. Baik dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Ini pembelaan Paulus. Dia berkata, aku bukan orang kriminal. Aku tidak pernah buat huru-hara. Tidak pernah bertengkar dengan orang. Aku bukan tukang ribut. Aku bukan orang cari perkara. Aku baru 12 hari di kota ini. Aku tidak pernah didapati sedang ribut atau bertengkar dengan orang lain. 14.
Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Bagian kedua, dia menyatakan statement imannya. Dia berkata, aku percaya akan kitab para nabi dan hukum Taurat sama seperti yang lain. Orang Yahudi percaya itu, aku juga percaya katanya. Mereka percaya kebangkitan orang mati, aku juga percaya kebangkitan orang mati. Mereka beragama, aku juga beragama. Mereka percaya, aku juga percaya. Kami membacakan kitab yang sama. Kami beribadah kepada Allah yang sama. Jalan Tuhan aku ikuti. Mereka sebutkan sebagai sekte. Dan dia berkata, yang pertama, aku bukan kriminal. Yang kedua, aku ini orang beragama. Sama seperti mereka yang lain. Nah, di mana bedanya, saudara? Hidup Paulus membuktikan sesuatu yang luar biasa. Ayat 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa. Dengarkan baik-baik. Sebab itu kata ini berarti menunjukkan ada kaitan dengan kalimat atau ayat sebelumnya. Dia berkata, aku bukan orang kriminal, aku orang beragama. Oleh karena dua alasan ini, sebab itu. Dia berkata ini yang membuat dia berbeda dengan orang beragama yang lain. Dia berkata ini yang membuat dia berbeda dengan orang Yahudi yang punya roh agamawi. Dia berkata sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya ulang lagi, ayat 16 merupakan statement yang kuat sekali. Dia berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dalam terjemahan yang lain, King James menulis begini. And herein do I exercise myself. Sebab itu aku melatih diriku sendiri. Dia berkata, do I exercise myself. Aku melatih diriku sendiri to have always a conscience void of offense toward God and toward man. Untuk senantiasa memiliki hati nurani yang tidak menolak, tidak melawan, tidak kecewa dengan Allah dan manusia. Dia berkata, aku melatih diriku sendiri. Do I exercise myself? Aku ini melatih diriku sendiri supaya tidak punya nurani yang menolak, yang berontak, yang kecewa terhadap Allah dan manusia. Berarti dengarkan baik-baik. Ini diungkapkan oleh Rasul besar. Itu berarti hidup orang Kristen tidak kebal dari rasa kecewa pertama-tama terhadap Tuhanmu dan juga terhadap sesama. Jangan pernah berpikir kita tidak mungkin kecewa dengan Allah. Paulus berkata untuk membuat nuraninya murni, tidak kecewa dengan Allah, dia harus latihan setiap saat dalam hidupnya. Untuk membuat nurani kita tidak kecewa dengan manusia, kita harus latihan. Kita yang harus melatih diri kita sendiri. Nah, kata exercise ini yang menarik sekali. Dari kata Yunani askeo. Dan kata ini dalam seluruh perjanjian baru hanya satu kali ini disebut, saudara. Dan kata ini punya dua pengertian dasar. Yang pertama adalah take pains atau menderita kesakitan. Yang kedua adalah healing art in medical writings. Keterampilan dalam kesembuhan di dalam hal obat-obatan. Nah, artinya begini, saudara. Paulus berkata, I exercise myself. Aku melatih diriku sendiri. Itu artinya pada waktu dia dihadapkan kepada banyak realita yang membuat dia bisa kecewa dengan Allah dan manusia, maka dia mengambil akan tanggung jawab itu untuk sebagai latihan dalam hidupnya. Dan dia berkata, aku berani menderita kesakitan oleh karena kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan.
Ketika doanya tidak didengar Tuhan, atau tidak dijawab Tuhan lebih tepat. Ketika manusia mengecewakan dia, dan dia berkata sakit, tapi dia berkata, take pains, aku ambil penderitaan, kesakitan itu. Dan dia berkata, dia mulai mengobati dirinya sendiri. I exercise myself. Engkau dan saya tidak bisa mengharapkan manusia lain datang merawat engkau, menyembuhkan batinmu. Saudara dan saya yang harus berani berkata, aku rela menderita sakit itu sambil aku latihan mengobati diriku sendiri supaya nuraniku tidak kecewa dengan Allah dan dengan manusia. Orang yang kecewa dengan manusia, orang itu pasti sudah kecewa dengan Allah. Tidak mungkin ada dosa terhadap sesama sebelum itu ada dosa terhadap Allah yang di atas. Nah, Paulus berkata, aku melatih diriku, aku mengobati diriku sendiri, supaya aku berlatih dan nuraniku tetap murni dengan cara aku berlatih setiap hari, supaya tidak kecewa dengan Allah dan kepada manusia. Karena Allah dengan daging kita selalu berbeda. Daging kita dengan gampang sekali kecewa dengan Tuhan dan kecewa dengan manusia. Nah, tapi karena seringkali kita tidak berani berkata terus terang, aku kecewa dengan Tuhan, nggak berani. Karena kita berkata aku orang Kristen, rasanya wagu ya bilang kecewa dengan Tuhan. Kita rasanya berkata, oh nggak enak hati ya, masa dengan Tuhan kecewa, entar Tuhan marah, tambah parah keadaanku. Lalu kemudian itu dikumpulkan dalam hati, pelampiasannya kecewa dengan manusia. Tapi dasarnya orang itu kecewa dengan Allah. Kalau saya kecewa dengan manusia, karena saya kecewa dengan Allah. Tapi dicoba ditutupi, kita berkata tidak. Kekecewaanku dengan manusia, sebetulnya akarnya kekecewaan dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak pernah mau melatih diri kita sendiri. Setiap saat kita harus latihan. Ketika hal yang menyakitkan datang, kita berkata, Tuhan, ini saatnya aku latihan. Aku kesakitan, aku obati, dan aku akan tinggal di bawah sayap kesembuhanmu. Saudara sekalian, kalau kita berani dan rela dan mau latihan dalam hidup kita, saudara dan saya akan punya nurani yang sungguh-sungguh berbeda dengan hanya sekedar orang beragama. Nah, saya mau beri resep 3. Makan 3 kali sehari, 1 sendok makan, saudara. Oke, saya mau berikan resep ini buat saudara. Anda telan, jangan pernah nawar lagi, telan saja. Dan saya berdoa ketika engkau telan ini, jadi kekuatan yang baru di dalam roh kita. Yang pertama, mari buka Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Saya berdoa ini bisa mengobati lukamu hari ini. Dan setelah itu setiap hari kita latihan mengobati akan kekecewaan kita sendiri. Jangan berharap, loh aku gak ditilii sama ketua MK ku. Aku menderita begini kok kurang peka. Siapa yang suruh, saudara? Paulus berkata, I exercise myself. Engkau yang harus berani latihan sendiri. Amen. Nah, lihat akan perkataan Yesus. Lukas 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dia berkata, Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung aja Tuhan gak ngelupain, saudara. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini yang ajaib, saudara. Kita gak pernah bisa ngitung rambut kita. Kecuali memang kita mau cukur habis digunduli, baru mungkin ketahuan berapa jumlahnya. Ketika tumbuh 2, gitu baru ketahuan jumlahnya. Tapi dia berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa gak? Rambut di kepala terhitung. Coba berapa rambut kepala saudara? Ayo hitung. 5 tahun buat saya yakin saudara. Gak sanggup ngitung. Bingung. Sudah dapat 10, rontok 3. Lu rontok. Berapa tadi? Dapat 300, begitu kita kumpulkan. Tiba-tiba yang satu putih.
berubah, beda, susah sekali. Anda ke salon, ke tukang rambut, tukang cukur, Anda boleh ke tukang cukur dari level manapun. Potong Madura sampai salon paling mahal, saudara. Jago-jago potong rambut, Buffoni sekalipun. Banyak anak-anak dipotong. Satu made in Buffoni ya? Bukan ya, sudah lain, berubah lain. Keren sekarang. Dulu biasanya Buffoni yang potong rambutnya. Suruh ngitung berapa? Nggak bisa. Nyapu rambut gampang. Ngitung rambut di kepala susah. Tapi Tuhan mau berkata, tidak ada perkara dalam hidup kita yang di luar daripada kontrol Tuhan. Allah tahu dengan detail akan hidup kita, semuanya. Dari hal besar sampai hal kecil. Rambutmu Anda mau keriting, Anda mau keribu, Anda mau apain, saudara. Dia tahu dengan persis. Dan anehnya Tuhan tidak bingung. Tuhan kemarin lurus. Tiba-tiba kemudian keriting, melungker-melungker. Seperti hati kita, melungker-melungker di dalam. Lalu ganti lagi rambut yang menantang Allah. Jegrak, brek gitu. Anda pernah lihat itu? Rambut-rambut menantang Allah gitu. Dan Tuhan tidak heran dicat hijau, kuning. Dia tetap bisa ngitung, saudara. Luar biasa. Anda mau gondrong, Anda mau cukur bros, Anda mau cukur gaya apapun. Boleh, saudara. Dia tetap ngerti berapa rambut di kepala saudara. Dan sering kali waktu kita mulai stres, rambut mulai rontok, disisir kita ada rambut segumpal, sudah panik. Tuhan, rontok ini. Tuhan berkata, gua tahu, musim gugur nak, sebentar lagi musim dingin, winter katanya. Dia tahu persis. Hebat nggak Tuhan ini? Telan yang ini, masukkan dalam rohmu. Kalau engkau mulai kecewa dengan Tuhan, Yesus berkata, rambut di kepala, dia ngitung saudara. Apalagi perkara yang lebih besar. Coba lihat Roma 8:28. Anda sudah hafal ayat ini, saya mau ulang lagi karena firman Tuhan diulang ribuan kali akan tetap punya daya kekuatan yang makin besar. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala sesuatu Dia ikut kerja. Rambut di kepala Dia ngerti. Tidak ada perkara yang di luar kontrolnya. Semua dalam kontrol Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan Pak Marso di kantor tentang subjek yang sama. Ada banyak orang yang mengeluh, kenapa saya berdoa dan tidak ada jawabannya? Mesti doa yang seperti apa? Dan ini pertanyaan yang terus terngiang dalam telinga orang-orang percaya, khususnya kalau Anda dipepet oleh keadaan yang menjepit saudara. Saudara lagi kos, duit dari orang tua berhenti, tiba-tiba ibu kosnya nagih. Saudara mau apa? Itu realita yang dihadapi. Anda bisnis, buka giro, pada harinya tidak ada duit. Lalu Anda belajar berdoa, dan ketika itu kau berteriak, Pak, sejam lagi ini. Aku mesti apa sekarang? Aku sudah begini. Dan sampai waktunya lewat, tidak ada uang datang. Dan kita berkata, mana Tuhan? Saya mau berkata kepada saudara dengan jujur. Ada banyak hal yang saya tidak bisa jawab. Satu, karena saya tidak tahu hatimu yang sebenarnya bagaimana dengan Tuhan. Sekalipun kau merasa benar, semua orang merasa benar. Kalau perlu ngajari Tuhan bagaimana cara mengatur dunia, kita paling bisa. Tapi yang kedua, mungkin ada banyak hal yang masih merupakan misteri yang harus dipecahkan oleh roh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Tapi saya cerita pengalaman saya dengan Pak Marso, saya cerita. Kami sedang persiapan ke Amerika. Dan saya diundang oleh sebuah gereja kita yang di Vancouver untuk buat retreat di sana. Karena mereka undang saya, jadi saya dibayarin tiketnya. Mereka bayar tiket saya.
Tapi saya ini baca bukunya Loren Cunningham, saudara. Pendiri Youth to the Mission. Dia punya pengalaman kurang menguntungkan dengan keluarganya. Dia termasuk hamba Tuhan yang banyak keliling dunia. Satu kali dia pulang ke rumahnya setelah sekian bulan dia putar-putar seluruh dunia pelayanan. Dia pulang, anaknya tidak kenal dia sebagai papahnya. Anda bisa bayangin kalau Anda pulang ke rumah tanya sama anakmu, Om tuh siapa? Bingung gak, saudara? Papahnya sendiri, anaknya gak ngerti. Jadi dia hancur hati di hadapan Tuhan, dia mulai berdoa dan Tuhan berkata, kamu mesti beri prioritas lebih lagi untuk keluargamu. Dan akhirnya dia buat komitmen dalam setahun aku hanya mau pergi sekian hari, sekian waktu. Kalau lebih dari waktu ini berarti aku harus ajak seluruh keluargaku. Dan dia berkata Tuhan selalu mencukupi kebutuhan mereka. Karena bepergian itu ongkosnya besar sekali, saudara. Nah saya ketika itu saya baca itu kena di hati saya. Dan saya berkata Tuhan aku mau buat yang sama. Karena saya tahu Tuhan juga mau begitu. Saya tahu ini kebenaran, kena di hati saya. Jadi saya mulai ajak hampir sepanjang kali kami pergi tahun ini saya ajak istri saya. Dan waktu lalu ke Australia saya ajak anak pertama. Sekarang mau ke Amerika dan Kanada saya ajak anak kedua. Saya ajak bodyguard kecil saya, Semi, luar biasa. Nah, tapi konsekuensinya saya mesti bayar tiket untuk istri saya dan anak saya. Saya ada tiket gratis sebetulnya dari Singapura ke Amerika. Tapi sisanya saya mesti tambah, saya mesti bayar. Saya hitung-hitung, saudara. Yang saya harus bayar kira-kira 4 juta untuk tiket kami. Untuk 2 orang. Itu belum tiket saya. Dengan tiket saya mungkin bisa 7 juta kali, saudara. Jadi dengan tiket untuk istri saya dan Samuel, saya harus bayar 4 juta. Dan saya tidak punya duit. Dan saya berkata pada istri saya, kamu tidak mau berseru-seru dengan Tuhan, di hadapan Tuhan. Terus dia berkata begini, enggak kepengin. Kok enggak kepengin? Saya bilang, kita enggak punya uang untuk bayar tiket. Dan saya bilang, kenapa kamu tidak berseru-seru? Satu pagi, dia keluar dari kamar, dia nangis. Terus saya pikir, oh Tuhan sudah berbicara, ini pasti diberi Tuhan. Ternyata bukan begitu. Dan dia berkata, saya nggak bisa minta dengan Tuhan. Saya rencana berdoa mau minta. Waktu nyembah Tuhan hadirat Allah begitu kuat. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, kata Tina, engkau ini berharga di mataku. Engkau spesial di mataku. Nangis, saudara. Dia bilang, aku cuma nangis karena Tuhan berkata, aku ini berharga di matanya. Jadi dia keluar kamar nangis. Saya bilang, loh kok nangis? Sudah minta? Gak bisa minta. Karena Tuhan berkata, engkau ini berharga di mataku. Lupa semua kan kebutuhan tiketnya, gak jadi minta, saudara. Terus, ya sudah. Lega katanya. Tapi gak minta. Jadi kami gak pernah berdoa minta tiket, gak pernah, saudara. Lalu tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada orang telepon saya minggu lalu. Pak minta nomor account Bapak. Ya saya kasih. Dan dia bilang ada persembahan buat Bapak. Orang itu ngirim duit 3 juta. Saya bilang, oh Tuhan mulai bekerja. Beberapa hari kemudian ada orang kirim lagi 1 juta. Dia beritahu untuk pelayanan Pak Petrus ke luar negeri. Selesai. Selesai. Kisahnya selesai. Begitu aja. Nah saya bilang, saya juga bingung. Kalau ada orang, Pak saya berdoa begini gak ada jawaban. Saya tidak menyalahkan Anda berkata, oh kamu gak rohani sih. Nih rohani, gak bisa saudara. Saya tahu saya tidak mungkin menerapkan pengalaman pribadi saya paksakan kepada orang lain. Gak bisa. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak rohani, saya rohani. Anda tidak beriman, saya beriman. Mungkin Anda berdoa lebih keras dari kami berdoa. Faktanya soal kebutuhan ini, kami tidak berdoa. Tapi membuktikan bahwa dia betul-betul ngitung rambut di kepala dan ngitung berapa kebutuhan kami. Tapi saya ingin berkata pada saudara, di atas semua kenyataan yang engkau hadapi, Dia Allah yang tidak pernah lepas kontrol barang sedikit pun atas kehidupan kita. Kalau rambut di kepala Dia ngitung, apalagi yang lain, saudara. Saya tidak berkata bahwa semua harus punya pengalaman yang sama. Tidak.
Allah memberkati kita, Allah bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Pak Marso memberikan teorinya. Wah, karena Pak Agung ini hamba Tuhan yang dipakai. Jadi Allah memberkati. Wah, ya puji Tuhan kalau memang begitu. Enak dong saya. Yang tidak enak yang lain, saya berkata. Tapi basicnya, saya tidak mau berteori tentang itu, saudara. Karena saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu, Bapakku yang baik itu tahu semua kebutuhan kita. Kesia itu dan Samuel dan Sasa tidak perlu tiap pagi minta makan. Saya tahu mereka perlu makan. Saya yang berkata, ayo anak-anak, makan semua. Sama. Kadang-kadang kita harus yakin, bukan kadang-kadang, mestinya kita harus percaya. Kita sebagai papa yang tidak sempurna saja. Sebagian besar yang kita berikan untuk anak-anak kita, bukan karena permintaan mereka, saudara. Betul nggak? Anda melahirkan di rumah sakit. Kenapa nggak di warung makan? Oh ya. Anakmu tidak minta kan? Lahirkan aku di rumah sakit. Enggak. Engkau lahirkan di rumah sakit. Karena engkau tahu ada dokternya, ada perawatnya. Higienis, terjamin kesehatannya. Ketika lahir, bayi nggak berkata, beri aku pakaian popok. Enggak. Kita yang berikan dia popok. Nggak pernah minta topi yang kayak Sinterklas, ada bandulnya begini. Enggak ada. Selimuti aku, tapi semua inisiatif orang tuanya. Betul nggak? Ketika dewasa Anda, siapa yang minta? Ketika umur sekian dikasih bubur, umur sekian dikasih Pizza Hut, umur sekian dikasih yakiniku, siapa yang minta? Nggak ada. Umur sekian nasi ayam, nggak ada. Orang tuanya mikirkan semua, apa yang aku mesti berikan untuk anakku? Usia sekolah, Anda sekolahkan dia. Anak nggak pernah minta, seringkali ya minta karena kepengen lihat yang lain. Tapi sebagai orang tua engkau memikirkan. Setelah besar, bingung, carikan jodoh, carikan pekerjaan, carikan macam-macam. Dipikirkan semua oleh orang tua. Tanpa diminta oleh anak yang bersangkutan. Itu papa yang tidak sempurna ini aja ngerti begitu, saudara. Jadi basicnya, rambut di kepala dia hitung, dia tahu semuanya. Kenapa tidak mulai sekarang kita berkata, Allahku itu baik, papaku di surga baik, bapakku di surga baik. Daripada kita ngomel. Mari kita belajar akan prinsip ini. Ini vitamin pertama. Ngobati hidupmu. Amen, saudaraku. Vitamin bisa ngobati enggak? Antibiotik pertama, saudaraku. Anda harus makan ini sampai habis. Yang kedua, dengarkan ini. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. 1 Petrus 5. Ayat yang ke-7. Saya berdoa supaya hari ini hatimu dibuka lebar oleh Roh Kudus. Untuk bisa percaya. Kalau susah, telan saja. Masukkan dalam rohmu. Telan aja. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam terjemahan yang lain, The Living Bible menerjemahkan begini. Let him have all your worries and cares. Biarkan Tuhan itu memiliki semua rasa khawatir dan kepedulianmu akan sesuatu. Apa yang engkau risaukan, apa yang engkau khawatirkan, biarkan Tuhan yang memiliki. Kekhawatiranmu serahkan ke dia. Biar dia yang punya itu. For he is always thinking about you. Karena dia selalu memikirkan kamu. And watching everything that concern you. Dan memperhatikan segala sesuatu yang jadi perhatian, jadi kerinduan, jadi pergumulanmu. Dia mikirkan dan dia perhatikan semua yang menjadi pergumulan hidup kita. Kurang apa Tuhan ini? Luar biasa. Diperhatikan, diamati terus semua yang jadi pergumulan kita. Nah kalau kita bisa percaya ini,
engkau tidak dengan gampang ditelan oleh iblis. Tapi kalau enggak percaya bahwa dia itu baik, engkau akan masuk ke mulutnya, saudara. Ditelan. Yang kedua, lihat ini, 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-13. 2 Timotius 2, ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya mau ulang lagi. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam terjemahan yang lain, dengerin saya bacakan buat saudara. Even when we are too weak to have any faith left. Bahkan ketika kita begitu lemah sehingga tidak punya lagi sisa iman. Begitu lemah sampai nggak punya sisa iman. Waktu saya baca ini pertama kali saya berkata, Tuhan bener nggak ini Tuhan ngomong begini? Tapi Alkitab berkata, walaupun Anda sudah begitu lemah tidak punya sisa iman. He remains faithful to us. Dia tetap setia kepada kita. And will help us. Dan akan menolong kita. For he cannot disown us. Dia tidak bisa membuang kita. Who are a part of himself. Yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kita ini bagiannya dia. Tidak mungkin tidak bisa dia membuang kita. And he will always carry out his promises to us. Dan dia selalu akan memberikan semua janji-janjinya kepada kita. Saya beri contoh begini. Kalau ada orang yang tangannya lumpuh satu. Apa dia bisa begini? Udah potong tangan gua, buang. Nggak mungkin. Dia akan bawa-bawa terus kemanapun tangannya itu pergi. Ya dia ikut pergi dengan tangannya yang lumpuh. Dia akan coba gendong tangannya. Dia akan minta didoakan, diobati dengan berbagai cara supaya tambah baik. Sebab kita bagian dari dia. Dengan dia membuang kita. Kalau Tuhan membuang kita, berarti Allah memotong tubuhnya sendiri, saudara. Itu kasih yang begitu besar. Nah, hubungan kita dengan Bapa seperti hubungan orang tua dengan anak. Saya beritahu begini, contoh begini. Satu kali anak saya yang pertama datang, Papa aku minta es krim. Pak aku es krim, Pak aku minta es krim. Dia mendesak minta es krim. Sebagai papa, yang saya tahu saya bukan ayah yang sempurna. Tapi cukup baik. Menurut saya paling tidak. Saya melihat gak ada salahnya. Tetapi saya melihat ada kepentingan lebih dari sekedar es krim. Saya ingin berikan itu kepada dia untuk menyenangkan hatinya. Tapi saya ingin ada keuntungan tambahan buat anak saya. Jadi saya berkata begini, baik, Papa berikan es krim nanti sore. Sekarang tidur siang dulu, cuci muka, cuci kaki, tidur siang. Kalau kamu tidur, dapat es krim. Enggak tidur, enggak dapat es krim. Kadang-kadang kita minta dan Tuhan beri syarat. Ketika dia tidur, sorenya dapat es krim. Kalau dia berkata, aku tidak mau tidur, saya berkata, tidak ada es krim hari ini. Kadang-kadang, anak kita berkata begini. Waktu naik mobil, Pak, lapar, Pak. Beli roti, Pak. Ya lapar. Oh, lapar, belajar dulu. Nanti setelah belajar, saya kasih kamu makan. Semaput, saudara, anak begitu kan. Ya dia bilang lapar, berhenti saya. Ini akan celaka. Segera saya berhenti, saya belikan dia roti, saya kasih dia roti. Tambah Fanta 1 kaleng. Ada kalanya, kami yang ingin memberikan sesuatu. Pada waktu mau ke Eropa, istri saya berkata, Kesya, nanti mama belikan sepatu roda. Saya dengar Hesti dulu suka main sepatu roda. Katanya betul. Kenapa nggak suruh Hesti ngajarin anak-anak? Jadi karena di rumah kami di lingkungan itu banyak anak-anak yang main sepatu roda. Ini kalau menari gini aja, gitu bagus. Jadi dia kepingin sekali, dia lihat di televisi, dia lihat di mana, dia kepingin sekali. Dan tapi belum sempat ngomong banyak, istri saya berkata, Kesya, nanti mama pergi, pulang mama bawa sepatu roda.
Mama bohong, paling-paling kalau dibelikan begini. Saya berkata, papa yang janji. Anak saya tahu kalau saya janji tidak pernah bohong. Kalau mamahnya sedikit-sedikit kadang-kadang tidak tepat, saudara. Tapi kalau papahnya selalu tepat. Sekali papahnya berkata, papa yang janji, tenang dia. Kalau mamahnya, paling-paling kalau dibelikan nanti. Dan saya berkata gini, papa yang belikan nanti. Senang dia. Sampai di Eropa kami carikan barang itu. Sebelum hari raya Pentakosta. Carikan dulu. Dapat barangnya. Bawa berat, saudara. Waktu kami kirim fax, saya tulis di surat. Kirim fax pada anak saya. Papa, mama sudah belikan sepatu roda. Waktu kami pulang, dia tahu di dalam koper besar itu ada sepatu roda. Walaupun anak saya, tapi kami ingin belikan dia. Saya tidak berkata, anak tidak beriman ya kepada papa mamanya ya. Nggak bisa. Karena enggak. Mungkin dia enggak yakin mamanya mau betul-betul belikan dia. Tapi karena kami ingin, saudara. Tiba-tiba itu pun jadi kenyataan. Saudara mengerti Tuhan. Jadi Allah itu bukan Allah yang rumit. Bagaimanapun kan kita diciptakan serupa segambar dengan dia. Jadi model kita dengan anak kita, kecuali Anda papa yang kikirnya luar biasa. Lain cerita itu. Mah roti, kamu tidak usah makan nasi kecap, cukup. Papa dulu sengsara nak zaman Jepang mangan jagung sama tiwul, minta roti segala, tidak usah. Nah itu lain cerita lah. Kalau itu bapak bocengli begitu ya sudah lah saudara ya. Anda perlu melihat akan image bapak yang lebih baik gitu. Pada umumnya saya bicara dengan sesuatu yang ideal. Dan kalau kita melihat akan fakta itu, bukankah dia Allah yang baik, saudara? Sekalipun tidak punya sisa iman, kalau dia berkata aku janji, dia akan beri, saudara. Nah kenyataan saya nggak berdoa. Kalau Anda bisa percaya ini, Anda sudah beriman sebetulnya. Beriman kepada Dia yang baik. Bukan hanya beriman akan perbuatannya, beriman akan kebaikannya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Oh, saya suka sekali ayat ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini bicara tentang kekurangan uang. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amplified Bible mengatakan, for he, God himself said, karena dia, Tuhan sendiri telah berkata, I will not in any way fail you. Aku tidak akan dengan cara bagaimanapun juga membuat kamu ini gagal. Nor give you up, atau nyerah dengan kamu. Tidak mau ngurusi kamu lagi. Nor leave you without support, atau meninggalkan kamu tanpa dukungan. Gak bakal. Dengan cara bagaimanapun gua gak bakalan begitu, kata Tuhan. Terus dia berkata begini, I will not. 3 kali dia ulang. Loh kurang apa? Kalau masih gak percaya heran. Dia berkata, I will not. In any degree, dalam level, tingkatan seperti apapun juga. Leave you helpless. Meninggalkan engkau tanpa pertolongan. Tidak bakalan, dia berkata. Nor forsake you, atau menyingkirkan engkau. Nor let you down, atau membuat engkau tergeletak atau jatuh. Nor relax my hold on you, atau melepaskan, merenggangkan genggamanku atas dirimu. Assuredly not, pasti tidak. Loh, dijamin Tuhan. Engkau tanya Bapak di surga, Bapak, apakah engkau akan tinggalkan aku? Bapak berkata, I will not, aku tidak akan. Tanya kepada Yesus, dia berkata, I will not, aku tidak bakalan. Tanya ke Roh Kudus, dia berkata, I will not, aku tidak akan. Dengan cara bagaimanapun juga membuat engkau gagal. Tidak akan, dia berkata. Dan dia berkata, surely not,
Pasti tidak. Tuhan yang jamin sendiri buat kita. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Bukankah dia Allah yang baik? Yang pertama engkau harus percaya, tidak ada sesuatu yang di luar kontrolnya. Yang kedua engkau harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. God is so good. God is good all the time. Don Moon berkata ya, God is good all the time. Minggu depan belajar, God is good. Allah itu baik all the time, sepanjang waktu. Amen. Kalau engkau susah berkata God is good, latihan supaya tidak kecewa hidupmu. Ketika engkau mengalami apapun, katakan God is good, God is good, God is good, God is good. Satu kali saya berdoa, ada beberapa hal dalam hati saya yang penuh, membuat hati saya ini penuh, saudara. Saya berdoa sendirian di kamar dan saya berkata begitu. Tuhan, engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik. Dan saya bisa merasakan ada seperti liquid, minyak yang turun dari atas, memenuhi hati. Dan ini minyak sukacita. Hati saya itu semua sampah itu ditekan habis, saudara. Dan tiba-tiba hati ini penuh dengan rasa sukacita. Saya kepengen ketawa sendiri, nggak ada yang diajak ketawa. Baik Tuhan itu. Stop itu. Maunya begitu. Hilang semua sampah-sampahnya. Waktu engkau berkata God is good, God is good, God is good. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Kebaikannya akan turun dalam kehidupan kita. Amen. Hari-hari ini banyak orang kena urapan apa? Jijik dosa. Anak saya Sasa begitu. Sasa, haleluya. Saya berdoa supaya setiap hari kita bisa berkata, Allah itu baik. Yang ketiga, yang terakhir. Ini harus diminum setiap hari. 1 Korintus pasal yang ke-15. Lihat ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. 1 Korintus 15 ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat 31 dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, I die daily. Aku mati setiap hari. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Paulus berkata, I die daily. Aku mati setiap hari. Waktu semua yang baik datang dalam kehidupan kita, kita berkata, Tuhan, aku mau mati dari semua kedaginganku. Die to self, kata Amplified. Daily, tiap hari, mati atas kedagingan kita sendiri. Roma 8, ayat yang terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Roma 8, ayat 35 dan 36. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Dengarkan, orang Kristen ternyata bisa mengalami penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan karena orang kurang. Ketelanjangan karena orang kurang, bahaya atau pedang. Semua ini dialami oleh Paulus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. For your sake we are killed all the day long. Untuk kepentinganmu kami ini dibunuh sepanjang hari. Dibunuh kok sepanjang hari.
Dibunuh apanya? Dagingnya. All the day long. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. I die daily, kata Paulus. Kalau ini jadi realita hidupmu, kita exercise, kita melatih diri kita sendiri, sehingga tidak ada kekecewaan terhadap Allah dan kepada manusia. Amen, saudaraku. Tutup Alkitab saudara. Naikkan lagu tadi.